teman-teman, yang pertama siapkan dulu ikan keranjang atau ikan pindang ya. Kalau di sini namanya ikan pindang keranjang, teman-teman. Ini kita ambil bagian dagingnya saja. Biasanya ayam suwir ya, teman-teman, tapi ini aku membuat menu lain. Ayamnya diganti dengan ikan. Oke, kita suwir-suwir ikannya. Ini agak besar-besar ya, teman-teman. Jangan terlalu kecil biar nanti itu enggak hancur ikannya ya. Ini aku menggunakan 3 buah ikan keranjang. Harganya cuma Rp18.000 ya. Suwir-suwir ikannya sampai ikannya habis ya. Setelah itu siapkan minyak goreng panas. Ini udah aku taburi tepung biar enggak beldos-beldos waktu goreng ikannya ya, teman-teman. Kita goreng semua ikan yang sudah disuwir-suwir tadi. Ini sebelum bawahnya kokoh, tidak usah terlalu dibulak-balik dulu ya, biar enggak hancur ikannya, teman-teman. Kalau bawahnya udah agak kokoh, udah agak keemasan, bisa dibulak-balik. Sambil nunggu ikannya matang, siapkan dulu bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah keriting. Ini cabenya bisa ditambah atau dikurangi sesuai selera. Ini ada jahe, kunyit, dan juga serai ya, 2 batang. Kemudian daun salam dan juga daun jeruk, teman-teman. Semua bahan ini kecuali daun jeruk, daun salam, dan juga serainya ya. Selain itu kita haluskan. Oke, ini ikannya udah kering, udah matang ya, teman-teman. Seperti ini, nggak usah terlalu lama-lama, nggak usah terlalu kering banget, nantinya bisa alot ya. Cukup seperti ini saja. Ini langsung kita angkat dan tiriskan. Oke, sisa minyaknya yang bekas tadi menggoreng ikan, aku buat numis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya, teman-teman. Ini kita masak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya, sambil digongsong-gongsong, teman-teman. Masukkan juga daun salam, daun jeruk, dan juga serainya. Oke, teman-teman, kalau bumbunya udah mengering seperti ini, udah matang, wangi banget baunya ya. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan juga gula merah 30 gram. Ini kita aduk-aduk sampai gula merahnya itu meleleh ya, teman-teman, sambil diaduk-aduk. Oke, ini gulanya udah larut, teman-teman. Kemudian masukkan ikan gorengnya tadi. Kita masukkan saja semuanya. Dan bahan-bahan ini kita campur jadi satu. Pokoknya kita campur sampai merata antara ikan dan bumbunya ya. Ini boleh dikoreksi rasa, teman-teman, kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera. Menurut aku ini kurang nampol, jadi aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir ya, biar lebih sedap, teman-teman. Oke, kita campur-campur, kita aduk-aduk kembali ya sampai semuanya tercampur merata. Kalau dirasa sudah pas, rasanya boleh matikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji. Kita sajikan ya, teman-teman. Walaupun cuma ikan suwir, tapi ini nikmat banget. Pedas, gurih, manis. Insya Allah nggak bakalan nyesel cobain resep ini, karena nggak kalah enaknya sama ayam suwir ya, teman-teman.
aku sudah menyiapkan ikan keranjang, ikan pindang ya teman-teman. Ini 2 keranjang, 1 keranjangnya isi 2 buah. Dengan harga 18.000 ya teman-teman. Ini kita belah dulu ikannya, kita ambil saja bagian dagingnya. Untuk kepala kita buang, perutnya kita bersihin ya teman-teman, dan untuk durinya kita buang saja. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Kalau sudah dipotong jadi 2, ini kemudian aku potong lagi jadi 2 seperti ini ya teman-teman, atau bisa diperkecil ya, disesuaikan selera saja. Ini tanpa aku kasih bumbu apapun ya teman-teman. Kalau kalian lebih suka dikasih bumbu, boleh banget dibumbuin bumbu raci itu ya. Jadi lebih ada rasanya. Kalau di daerahku ikan pindang seperti ini sudah ada rasanya ya teman-teman, walaupun nggak terlalu asin. Oke, kalau sudah kita siapkan minyak goreng. Ini aku taburi sedikit tepung terigu biar enggak muncrat-muncrat ya, biar enggak ada drama saat digorengnya. Kita masukkan satu persatu ikan gorengnya, ini kita goreng hingga keemasan. Kalau bawahnya udah kecoklatan atau kuning keemasan, bisa dibalik ya teman-teman, biar matangnya merata dan ikannya juga enggak gosong. Ini menggorengnya tidak usah terlalu lama biar enggak terlalu alot ya teman-teman ikan gorengnya. Kalau sudah keemasan semua, sudah matang, ikannya bisa diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbunya ya. Aku motong-motong dulu 3 buah cabai hijau. Kalau nggak ada bisa diganti cabai merah atau cabai biasa teman-teman. Yang suka pedas boleh banget ditambahkan cabainya. Aku potong menyerong seperti ini ya. Kemudian siapkan bawang merah 5 siung, kita iris tipis-tipis juga, lakukan sampai selesai. Dan selanjutnya ada bawang putih, siapkan 4 siung, kita iris tipis-tipis juga, lakukan juga sampai selesai ya. Potong-potong juga lengkuas 2 cm. Ini aku potong-potong agak kecil-kecil teman-teman. Kemudian 1 papan pete yang sudah aku kupas kulitnya, udah aku potong-potong jadi 2. Selanjutnya siapkan penggorengan, kita tumis bumbu yang sudah diiris tadi ya. Kita tumis sampai layu dan harum. Ini minyaknya bekas aku menggoreng ikan tadi ya teman-teman. Ini udah wangi banget, udah harum bawang merah dan bawang putihnya. Kemudian masukkan cabai hijaunya tadi yang sudah dipotong-potong ya, kita tumis sampai layu. Selanjutnya masukkan petenya, kita tumis-tumis sampai petenya berubah warna ya. Selanjutnya masukkan ikan yang sudah digoreng tadi. Kita aduk-aduk semua bahan ini sampai tercampur merata. Kemudian tambahkan sedikit air biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam dagingnya ya teman-teman.
Untuk rasanya aku menggunakan 1 sendok kaldu bubuk, setengah sendok teh lada, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan kecap manis. Ini semuanya kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan kita masak sampai bumbunya itu meresap ya, dan airnya itu berkurang atau mengering. Oke, ini airnya sudah mengering, sudah menyusut. Boleh koreksi rasa, kalau sudah pas matikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji. Oke teman-teman, menu simple hari ini sudah siap untuk dinikmati ya teman-teman, apalagi dimakan sama nasi hangat, ini pastinya bakalan nambah nasi terus. Oke. Oke, ini aku menggunakan ikan keranjang jenis ikan salam, boleh menggunakan jenis ikan tongkol ataupun ikan yang lain ya teman-teman. Kemudian bumbunya ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 7 butir kemiri, jahe, dan juga kunyit 1 cm. Ini nanti kita haluskan ya bumbunya. Untuk pelengkap lainnya ada 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 buah tomat nanti kita potong-potong, dan 1 papan pete. Oke, aku sudah menyiapkan minyak goreng. Ini udah panas, jadi langsung kita goreng saja ikannya. Masukkan 1 per 1. Tadi aku taburi tepung terigu sedikit ya teman-teman, biar nanti itu enggak beldos-beldos, enggak ada drama di antara kita. Hehehe. Kalau bawahnya udah kecoklatan, bisa dibalik ya teman-teman. Balik 1 per 1. Oke, kalau ikannya udah kering seperti ini, udah kecoklatan atau keemasan, bisa diangkat dan ditiriskan. Ini minyaknya aku ambil ya teman-teman, nanti kita sisakan sedikit untuk menumis bumbu. Selanjutnya kita tumis bumbu halusnya tadi ya teman-teman. Ini aku menghaluskannya menggunakan blender biar cepat. Kita masukkan saja semua bumbunya, kita orek-orek sebentar. Kalau sudah, bisa masukkan daun salam dan juga serainya tadi ya teman-teman. Lanjut kita tumis sampai kering atau sampai kadar airnya berkurang ya, karena tadi waktu memblender itu aku tambahkan air ya teman-teman. Nah, kalau sudah kering seperti ini airnya udah menyusut ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Bisa masukkan petenya. Kita osreng-osreng sebentar petenya ya, beserta bumbu halusnya tadi. Kemudian aku tambahkan air 100 ml ya teman-teman. Kalau kalian lebih suka yang airnya agak banyakan, boleh ditambahkan airnya ya. Kalau ini nantinya hasilnya bumbunya nyemek-nyemek gitu teman-teman. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam, aku menggunakan garam kasar ya. Kemudian 1 sendok teh micin, 2 sendok teh gula pasir. Kemudian ini kita aduk-aduk, kita campur dulu. Baru kita masukkan ikannya 1 per 1 ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk, kita campur biar ikan dan bumbunya itu tercampur merata. Biar nantinya bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ikannya ya teman-teman. Kalau sudah tercampur merata, ini bisa kita tutup pancinya, sesekali kita balik ya teman-teman, biar matangnya merata dan bumbunya juga bisa meresap ke semua bagian ikannya. Ini boleh dikoreksi rasa ya teman-teman,
Kalau kurang manis, gurih, atau asin bisa disesuaikan selera saja. Kalau sudah pas rasanya bisa masukkan cabai rawit dan tomat yang sudah dipotong-potong. Untuk cabai rawitnya opsional ya. Kalau kalian pengen lebih pedas, cabai rawitnya bisa dihaluskan sekalian dengan bumbu bawang merah, bawang putih, dan kemirinya tadi teman-teman. Kalau nggak suka pedas boleh cabenya dibiarkan utuh seperti ini. Ini kita masak sebentar saja sampai tomat dan cabenya layu ya teman-teman. Kalau sudah ini bisa kita matikan api kompornya dan langsung saja kita pindahkan ke piring saja. Oke, ini lauknya udah siap ya teman-teman. Mau dibikin untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Ini cocok banget ya. Rasanya gurih banget, bumbunya medok ya teman-teman. Bikin satu keluarga jadi lahap makan. Oke teman-teman, yang pertama siapkan dulu ikan pindang atau ikan keranjang ya teman-teman. Ini aku menggunakan 2 buah aja, ukuran agak besar ya. Nanti ini kita cuci dan kita buang isian perutnya ya teman-teman. Setelah itu siapkan panci, ini bagian perutnya udah aku buang dan udah aku cuci ya. Ini kalau mau dipotong juga boleh banget ya, atau langsung lonjoran seperti ini juga nggak apa-apa. Tambahkan 400 ml atau secukupnya air, kemudian masukkan 4 sendok makan kecap manis. Aku tambahkan penyedap rasa atau micin ya teman-teman, kemudian ini ada garam juga, sesuaikan selera ya. Kalau nggak suka amis bisa tambahkan jahe dan juga 2 batang serai ya teman-teman. Nah kalau sudah masuk ini kita tutup pancinya, kemudian ini kita masak ya sampai mendidih seperti ini ya teman-teman. Sesekali kita balik ikannya biar matangnya merata dan bumbunya itu meresap ke semua bagian ikannya ya, karena ikannya tadi kan tidak tenggelam di air ya teman-teman. Nah kalau sudah dibalik bisa ditutup kembali dan kita masak kembali ya teman-teman. Kalau dirasa udah matang, warnanya udah coklat seperti ini, udah cantik, bisa diangkat. Kemudian kita goreng ya menggunakan minyak panas. Ini minyaknya kenapa agak keruh, karena aku tambahkan sedikit tepung terigu ya, biar nanti waktu menggoreng ikannya itu tidak ada drama alias tidak meledos-meledos ya teman-teman. Kalau sudah kecoklatan bawahnya bisa kita balik ikannya, kembali kita goreng hingga satu bagiannya itu sama matengnya ya. Nah kalau sudah kecoklatan semua seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan. Kita ini sudah siap untuk dinikmati. Ikan pindang goreng dan sayur urapnya udah jadi ya teman-teman. Ini udah aku siapkan juga cabai rawit, karena makannya itu lebih enak kalau pakai lalapan cabai rawit.